kembali di Pikir Pakar, diskusi asik bersama pakar yang akan dipandu oleh saya, Silviana Fatari. Nah, pada episode Pikir Pakar kali ini akan lebih spesial karena kita akan mengulik sekilas informasi sekaligus berkenalan dengan program studi yang ada di Universitas Pendidikan Indonesia. Agar pembahasan ini lebih menarik, saya akan ditemani oleh salah satu tokoh penting yang menaungi program studi yang akan kita bahas nih. Langsung saja, halo Ibu Linda Setiawati, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik-baik, insyaallah mudah-mudahan sehat semua. Semoga sehat selalu ya Ibu. Amin. Sebelumnya terima kasih karena Ibu sudah menyempatkan waktunya untuk bincang-bincang di Pikir Pakar kali ini. Terima kasih Sula, Ibu diberi kesempatan untuk bisa mengkomunikasikan tentang program studi perpustakaan dan sains informasi di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia. Iya. Nah, untuk mengawali pembahasan ini, boleh Ibu memperkenalkan diri lagi sekaligus menyebutkan program studi apa yang Ibu naungi saat ini. Iya, terima kasih Dek ya. Perkenalkan, saya Ibu Linda Setiawati. Pada saat ini alhamdulillah diamanahi menjadi seorang ketua program studi perpustakaan dan sains informasi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, yang mana jabatan tersebut adalah merupakan suatu amanah yang mau tidak mau harus dijalankan ya. Dan mudah-mudahan memberikan kontribusi yang baik untuk perpustakaan khususnya ya di prodi kami dan umumnya kepada Universitas Pendidikan Indonesia. Amin. Nah, betul. Kita akan membahas program studi perpustakaan dan sains informasi. Nah, kalau boleh tahu, Bu, program studi perpustakaan dan sains informasi ini didirikan sejak kapan? Iya. Perpustakaan ya, prodi ini, pembukaan program studi perpustakaan dan sains informasi ini dibuka ya, ditetapkan oleh surat keputusan Rektor UPI BHMM nomor 4881 /H.40 ya /PP ya tahun 2008 tanggal 15 Agustus 2008. Nah, lulusan dari program studi perpustakaan dan sains informasi ini diberikan gelar akademiknya SSI ya, atau Sarjana Sains Perpustakaan, di mana prodi tersebut memiliki program pendidikan di bidang ilmu sains perpustakaan dan lainnya ya. Dalam artian di sini fokus daripada prodi ini adalah menghasilkan pustakawan profesional ya dan kompeten ya, sehingga dapat berkiprah secara luas di berbagai jenis perpustakaan ya dan lembaga informasi sesuai dengan standar kualifikasi dan kompetensi yang telah ditetapkan pada tahun 2017 melalui BAN PT akreditasi. Iya. Berarti sudah terhitung lama ya. Berarti sudah banyak mengalami perkembangan kurikulum juga ya. Iya, betul. Kalau boleh tahu, berapa banyak jumlah kurikulum saat ini di program studi tersebut? Ya, kurikulum yang harus ditempuh oleh mahasiswa kami adalah sebanyak 144 SKS ya Dek ya, di mana terdiri dari mata kuliah umum sebanyak 14 SKS, lalu ada mata kuliah kekhasan atau MKKU ya, itu 2 SKS ya. Ada juga mata kuliah keahlian sebanyak 4 SKS dan mata kuliah keahlian inti program studi ya atau MKKPS sebanyak 102 SKS ya. Itu kurikulum intinya ya. Lalu ada kurikulum pilihan. Ini kami menyediakan 2 opsi. Yang pertama mengenai manajerial bidang perpustakaan konsentrasinya, dan konsentrasi TIK bidang perpustakaan. Itu jumlahnya ada 18 SKS. Jadi total keseluruhannya adalah 144 SKS. Baik, cukup banyak ya yang harus dipelajari di prodi perpustakaan dan sains informasi ini. Lalu bagaimana proses pembelajaran yang digunakan di prodi
perpustakaan dan sains informasi ini? Ya, proses pembelajaran banyak sekali cara ya, apalagi di era pandemi ya, sudah kita lalui itu melalui daring ya. Di awalnya kita melalui luring ya, karena memang ada kegiatan, ada mata kuliah yang praktek ya, dipraktekkan gitu. Dia hanya teori-teori yang diterima oleh mahasiswa, tapi ada untuk praktek mengelola bagaimana cara mengklasifikasi, bagaimana cara menginventarisasi, bagaimana cara mengkatalogisasi ya. Itu dibutuhkan praktek-praktek di tempat-tempat ya, perpustakaan khususnya, baik perpustakaan sekolah, perpustakaan perguruan tinggi atau perpustakaan lembaga yang ada di pemerintahan, adalah merupakan salah satu bentuk dari praktek yang harus dilakukan oleh mahasiswa kami. Dan pembelajaran yang kami lakukan selama ini tatap muka ya tentu ya, apalagi sekarang menghadapi tahun ajaran baru, kita persiapkan menggunakan berbagai platform ya, mau melalui metode strategi blended ya learning, mau itu melalui luring dan daring. Ada opsi-opsi yang harus ditempuh oleh mahasiswa dengan cara mungkin salah satunya adalah pertemuan terbatas ya, dibatasi saja mungkin pada semester ini di Februari tanggal 1 itu kan kuliah akan dimulai. Kita akan menggunakan sistem mungkin 20 orang dulu di dalam kelas, yang 20-nya melalui daring gitu ya. Jadi berbagai strategi kami gunakan untuk tetap terjadinya suatu proses pembelajaran sesuai dengan RPS yang kami susun itu tercapai. Bagus sekali ya Ibu. Iya. Berarti proses pembelajarannya itu lebih banyak ke praktek ya Ibu ya? Betul, praktek. Lalu fasilitas apa saja yang disediakan oleh Prodi Perpustakaan dan Sains Informasi untuk mendukung proses pembelajaran tersebut? Ya, alhamdulillah Prodi kami memiliki 3 kelas ya, untuk ruang belajar untuk perkuliahan. Ada juga ruang lesehan ya untuk kegiatan praktek mahasiswa, kegiatan diskusi mahasiswa, kegiatan untuk berdiskusi serta memecahkan permasalahan yang dihadapi ya, khususnya di perkuliahan yang ditugasi oleh dosen-dosen kami. Lalu ada ruang prodi ya, satu ruang prodi di mana ruang tersebut digunakan untuk pelaksanaan proses akademik ya, administrasi akademik ya, untuk keperluan mahasiswa dan dosen serta karyawan yang untuk mempermudah semua yang bersifat administrasi akademik. Lalu ada juga ruang konsultasi di situ, di mana ruang tersebut untuk anak-anak ya yang ingin berbimbingan ya, membimbing bagaimana dengan satu fasilitas pembimbingan akademik bisa dilaksanakan. Dan ada juga lab untuk sertifikasi ya. Di situ ada lembaga kita, salah satunya program studi Perpus Info itu memiliki lembaga sertifikasi pendidik ya, yang mana LSP itu adalah merupakan satu kompetensi yang harus dimiliki oleh mahasiswa perpustakaan dan sains informasi itu menjadi kompeten dan harus melalui sertifikasi ya. Nah, kami memiliki satu ruangan LSP, ada ruang untuk labnya juga ada. Gitu. Baik, berarti program studi perpustakaan dan sains informasi ini sudah sangat mumpuni ya untuk mendukung mahasiswanya belajar dan lulus menjadi generasi yang baik. Amin. Dan berkualitas ya. Nah, kalau boleh tahu bidang kompetensi apa saja dari perpustakaan dan sains informasi ini? Kompetensi prodi yang diharapkan ya nanti anak-anak mahasiswa kami itu setelah lulus dari prodi kami memiliki kompetensi prodi, antara lain adalah menguasai konsep ya, konsep-konsep, lalu prinsip, teori serta bidang perpustakaan dan informasi itu secara mendalam pada tingkat program sarjana ya, karena kami memang hanya menyediakan sarjana ya.
Lalu untuk kedua itu mampu memformulasi ya, bagaimana penyelesaian masalah itu secara prosedural ya dalam proses kegiatan kepustakawanan ya. Lalu yang ketiga itu merencanakan, menangani, lalu mengelola dan mengevaluasi bidang kerja perpustakaan dan informasi. Yang keempat, mengaplikasikan konsep. Nah, ini harus diaplikasikan bagaimana konsep, prinsip, teori tentang kepustakawanan dalam bidang perpustakaan dan informasi itu di dalam dunia pekerjaan. Yang selanjutnya adalah menguasai penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang perpustakaan dan informasi. Kami juga tidak ingin tertinggal karena memang tuntutan ya dan tantangan di era globalisasi yang begitu menuntut kemampuan untuk mampu di dalam teknologi dan informasi serta komunikasi itu menjadi satu faktor kompetensi yang harus dimiliki oleh mahasiswa kami. Dan yang terakhir adalah menunjukkan tanggung jawab ya pada pekerjaan sendiri ya. Ini dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja pustakawanan secara kooperatif dan kolaboratif ya. Jadi capaian pembelajaran dari aspek sikap, pengetahuan ya, efektif keterampilan umum, keterampilan khusus itu bisa tercapai melalui program studi kami dan dibekali untuk keterampilan di masyarakat. Seru ya Bu, sangat menarik karena program studi perpustakaan dan sains informasi ini sangat-sangat ingin mencetak generasi yang memiliki keterampilan yang banyak ya Ibu. Nah, kalau boleh tahu keunggulan apa yang dimiliki oleh program studi perpustakaan dan sains informasi khususnya di Universitas Pendidikan Indonesia? Oke, terima kasih. Keunggulan ya, keunggulan tidak lepas dari hasil pencapaian yang sudah diperoleh ya prodi kami. Pada tahun 2017, alhamdulillah prodi kami sudah mencapai akreditasi. Awalnya dari akreditasi dengan nilainya C ya. Di tahun 2017 itu menjadi A ya. Jadi loncatan yang sangat jauh dan memerlukan proses yang sangat panjang ya, itu satu perjuangan yang menjadi satu prestasi bagi kami. Lalu yang kedua tersertifikasi ISO ya, dan itu dituangkan ke dalam prosedural ya, di mana prinsip ISO itu adalah mengerjakan apa yang mencatat apa yang kita kerjakan dan mengerjakan apa yang kita catat ya, itu selalu di dalam program kami itu diterapkan untuk sertifikasi ISO. Lalu yang ketiga adalah tadi yang Ibu sampaikan, melayani layanan lembaga sertifikasi pendidik ya, di mana nanti para alumni bisa langsung melanjutkan melalui lembaga kami ya, setelah lulus langsung mendaftar untuk mengikuti kegiatan sertifikasi ya. Kalau untuk menjadi seorang guru kan ada sekarang itu ada PPG ya. Kalau zaman Ibu dulu tidak melakukan PPG tetapi memiliki dua sertifikat ya, dua ijazah, yang satu ijazah keilmuan, yang satu ijazah akta mengajar 4 ya, di mana kewajiban kami selaku tenaga pendidik salah satunya itu berhak untuk mengembangkan keilmuan kependidikannya itu melalui proses mengajar dibuktikan dengan akta mengajar. Nah, kalau sekarang itu harus dibuktikan dengan kompetensi-kompetensi. Makanya diperlukan lembaga sertifikasi pendidik. Dan yang tidak kalah pentingnya itu kami juga memiliki website prodi ya, di tahun 2018 itu menjadi website terbaik untuk unit prodi se-Universitas Pendidikan Indonesia, serta memiliki jurnal terindeks Scopus ya, terindeks nasional maksudnya, belum Scopus, insya Allah mungkin ke depan adalah jurnal EduLab ya, di mana masih di Sinta 3, insya Allah akan ke Sinta 2, mudah-mudahan dengan perjuangan berbagai satuan kendali mutu yang ada di prodi kami itu mengusahakan bagaimana terjadi proses pengalihan jurnal tersebut bisa
naik status deh. Dan terakhir adalah memang setiap tahun kami melaksanakan pertukaran pelajar dan dosen ya dengan kampus nasional maupun ASEAN. Jadi ada pertukaran mahasiswa ya, student exchange dan lecturer exchange, di mana mahasiswa yang sekalian melaporkan saja ini sebagai motivasi ya, bahwa kerjasama perpustakaan dan sains informasi itu ada dengan Universitas Teknologi Mara ya, di mana kami bertukar mahasiswa ke sana dari dengan prinsip resiprokal ya. Kalau kami mengirimkan 9 orang, dari sana juga mengirimkan 9 orang gitu ya. Nah, karena sekarang masih dengan daring, kita laksanakan dengan daring. Tapi sebelumnya juga kami sudah melakukan mengirim mahasiswa kami ke sana, dan dari sana juga mengirimkan secara luring ya, dengan menempatkan mahasiswa dari Malaysia itu di dormitory ya, ada asrama khusus. Itu prestasi juga buat kami ya. Dan dosen yang kami kirim ke sana juga alhamdulillah ya sudah berganti. Sudah 3 kali ya, ada Ibu Rice, ada Ibu Hana, ada Ibu Susan sekarang ya, Bu Susanti. Mungkin ke depan akan berubah pula. Dan jadi prestasi juga buat kami, mahasiswa kami itu mengikuti berbagai kegiatan program MBKM ya Dek ya. Mungkin tidak asing ya, di mana pertukaran mahasiswa prodi sejenis di luar UPI, dalam negeri ya, kerjasama dengan ada Universitas Negeri Padang. Itu ada kegiatan inbound ya, inbound ada 41 orang kita mengirimkan ke sana ya, ke Padang. Dan dari Padangnya juga mengirimkan kepada kami outbound ya, di mana jumlahnya itu sekitar 45 orang. Itu merupakan satu prestasi buat kami. Dan ada juga pertukaran mahasiswa prodi sejenis di luar ya, di luar UPI, dalam negeri bekerja sama dengan Universitas Brawijaya. Ya, ini ada 30 untuk inbound ya, dosen pengampunya Ibu Rice dan Pak Ardiansyah ya. Ada outbound ya dari Brawijaya, itu dosen pengampunya Bapak Rosian Hendrawan ya. Mereka berbagi ilmu, membagikan ilmu di Universitas Brawijaya, Universitas Negeri Padang ya, dan ada juga Universitas Negeri Makassar ya. Kami bekerja sama juga memberikan kegiatan outbound ini, di sana mengirimkan Bapak Eng Jumadi Parereng ya. Mereka memberikan keilmuan tentang komputer ya, khusus jaringan komputer ya. Lalu memang dosen-dosen ya, visiting lecture juga ada sekitar 7 orang ya, yang dari Universitas Teknologi Mara, dari Universitas Negeri Padang, Universitas Negeri Brawijaya, dan Universitas Negeri Makassar. Dan tidak kalah pentingnya juga ya, ada kampus mengajar angkatan 1 ya, dan angkatan 2. Alhamdulillah dari Perpus Info itu ada 12 orang yang mungkin sekarang sudah menyelesaikan ya. Ini karena akan kampus mengajar yang ketiga yang harus didaftarkan yang sekarang ya. Lalu ada juga program pertukaran mahasiswa merdeka, ada sejumlah 15 orang yang alhamdulillah semuanya berbagai pengalaman di universitas lain ya, ada di negeri Universitas Muhammad Semarang, Muhammadiyah, ada veteran, ada di UGM. Mereka berbagi pengalaman ya dengan memilih universitas yang ada di luar UPI. Yang selanjutnya ada kegiatan mahasiswa yang lolos kegiatan IISMA ya, ada Indonesian International Student Mobility Award ya di tahun 2021, yaitu Sania Sahrani ya, itu di Turki ya, alhamdulillah. Mungkin nanti selesai di bulan Februari ini. Itu menjadi satu motivasi dan keunggulan yang kami miliki di perpustakaan prodi kami gitu ya, prodi Perpus Info ya. Sangat menarik sekali. Banyak sekali ya. Ternyata banyak prestasi dan kegiatan yang mendukung mahasiswanya berkembang. Alhamdulillah. Ya, yang menjadikan hal tersebut keunggulan untuk program studi perpustakaan dan sains informasi nih ya. Nah, ada pertanyaan terakhir nih Bu. Iya, Dek. Yang mungkin banyak yang penasaran juga. Ya. Apa saja prospek kerja dari lulusan program studi perpustakaan dan sains informasi ini? Prospek ya, memang sejak
tahun 2018 ya, mungkin nanti setelah meluluskan itu banyak sekali ya lulusan program studi perpustakaan dan sains informasi yang telah mencapai capaian pembelajaran ya, dapat bekerja di instansi pemerintah ya maupun di swasta. Ini ada instansi-instansi pemerintah ya, misal ada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia ya, ada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kota ya, ada di dinas atau di dinas ya, atau di dinas gitu ya. Ada juga Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi ya. Lalu ada lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta sekolah dan perguruan tinggi yang berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, lalu Kementerian Agama ya, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR ya. Ada juga yang dipekerjakan di Museum Konferensi Asia Afrika ya, karena kami juga ada salah satu mata kuliah museum ya, dan kearsipan itu menjadi satu faktor peluang di mana lulusan kami itu bisa ditempatkan. Dan ada lembaga swasta ya, di perguruan tinggi swasta di bawah pengelolaan yayasan ya, ada juga sekolah swasta di bawah pengelolaan yayasan Aksi Cepat Tanggap ya, ada di Mizan, ada di Gramedia, ada di Honda, Astra ya, CNN Indonesia, ada di BCA juga di bank ya, ada di Metro TV ya, ada di Care for Humanity ya, Humanity ya, di mana sekolah ICT tersebut juga memberikan satu kesempatan kepada lulusan kami untuk bisa berkiprah gitu. Iya. Sangat meluas sekali ya Bu, prospek kerja dari lulusan Prodi Perpustakaan dan Sains Informasi ini. Iya. Nah, untuk para sivitas UPI, khususnya calon mahasiswa baru yang memiliki cita-cita yang sudah Ibu sebutkan tadi, boleh ikut daftar atau ikut bergabung di Prodi Perpustakaan dan Sains Informasi ini ya. Nah, tidak terasa ya Bu, kita sudah di penghujung acara. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Linda Setiawati yang sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang-bincang sekaligus mengenalkan program studi Perpustakaan dan Sains Informasi kepada para sivitas UPI dan para calon mahasiswa baru. Nah, saya doakan semoga program studi Perpustakaan dan Sains Informasi ini semakin berkembang, semakin maju, dan semakin mencetak prestasi dan generasi yang terbaik. Amin. Terima kasih Sivitas UPI karena telah menyimak diskusi hari ini. Jangan lupa untuk terus mendengarkan Pikir Pakar karena selanjutnya Pikir Pakar akan semakin menarik nih. Saya Sylvia pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di episode Pikir Pakar selanjutnya. Pikir Pakar, diskusi asik bersama pakar. Terima kasih.